rasakan duduk dengan nyaman ya Mbak? Iya. Baik, ini apakah sudah nyaman duduknya? Sudah Bu. Baik. Oke. Anu jelas. Enggak biar. Apakah ini duduknya sudah nyaman? Sudah Bu. Baik, ini dengan Mbak siapa ya? Saya Nadia Tila, biasa dipanggil Tila Bu. Baik, jadi Ibu manggilnya Mbak Tila begitu ya? Iya. Mbak Tila ini dari jurusan apa Mbak? Saya dari jurusan psikologi di UM Bu. Jurusan psikologi di UM. Sekarang semester berapa? Semester 3. Semester 3, berarti dari angkatan 2022 begitu ya Mbak? Iya. Baik, sehubungan dengan datangnya Mbak Tila ke sini, tentunya ada 1-2 hal yang ingin dibicarakan dengan saya mengenai hal tersebut. Apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya itu semenjak ini aslinya permasalahannya dari awal semester sih Bu. Di awal kuliah mesti saya kalau presentasi ataupun maju di depan kelas itu saya mesti dreda gitu, takut begitu Bu. Baik, dengan kata lain Mbak Tila ini itu memiliki satu permasalahan yang ingin dibicarakan dalam konseling kali ini begitu ya. Ngomong-ngomong, sebelum datang ke sini tadi Mbak Tila dari mana? Apakah dari kelas atau dari kos ini? Saya dari kos Bu hari ini. Sekarang kan minggu UAS ya Bu, jadinya banyak tugas proyek online gitu, nggak ada yang offline. Oh, jadi sebelum datang ke sini tadi Mbak Tila itu dari kos begitu ya? Iya Bu. Kemudian setelah ini apakah nanti juga langsung balik kos atau ada kelas? Sepertinya mau ke perpustakaan Bu, mau ngerjakan tugas. Oh begitu. Mbak Tila ini asalnya dari mana? Saya dari Madura sih Bu, Madura di Sumbang. Biasanya kalau dari Madura ke sini itu berapa jam Mbak? 8-9 jam sih Bu, kalau nggak macet ya 7 jam. Lama sekali ya Mbak berarti? Iya Bu. Mbak Tila pulangnya setiap minggu nih? Enggak Bu, setiap liburan. Berarti 6 bulan sekali begitu ya Mbak Tila pulang ke Madura sana? Iya Bu. Baik, sebelum kita memulai konseling nih, apakah sebelumnya Mbak Tila sudah pernah melaksanakan konseling atau kayak semacam peer konseling itu dengan teman sebaya? Apakah Mbak Tila pernah? Enggak pernah Bu, belum pernah sama sekali. Jadi ini gitu ya pertama kalinya Mbak Tila melakukan konseling dengan saya begitu. Iya. Baik, jika ini pertama kalinya Mbak Tila melakukan konseling, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai konseling dan beberapa asas yang harus diterapkan dalam konseling ini. Jadi konseling itu merupakan sebuah proses bantuan di mana konselor itu memberikan bantuan kepada konseli, di mana konseli nanti itu menceritakan semua permasalahan unek-unek yang konseli alami tanpa ada yang ditutup-tutupi, dan nantinya kita bersama-sama mencari jalan keluar atas permasalahan yang Mbak Tila alami ini tadi. Sedangkan dalam konseling itu ada beberapa asas yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan, di mana Mbak Tila itu datang ke sini atas dasar sukarela, bukan paksaan dari siapapun, melainkan atas kemauan dari Mbak Tila sendiri. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan, di mana dalam konseling ini tuh Mbak Tila itu diharapkan terbuka dengan leluasa menceritakan semua permasalahan yang Mbak Tila alami tanpa ada yang ditutupi atau dikurang-kurangi begitu ya. Kemudian yang terakhir itu juga ada asas kerahasiaan, di mana dalam konseling ini tuh saya menerapkan asas kerahasiaan. Semua cerita, semua permasalahan yang Mbak Tila alami ini tadi, ini nanti akan terjaga kerahasiaannya. Hanya saya dan Mbak Tila yang mengetahuinya. Jadi Mbak Tila nggak perlu khawatir jika permasalahan Mbak Tila itu bocor ke orang lain gitu ya.
dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, konseling kita kali ini berjalan selama 35 menit. Apakah Mbak Dila merasa cukup dengan waktu yang saya berikan? Cukup seperti ini. Baik, jadi kita sepakat ya untuk konseling kita kali ini itu berjalan selama 35 menit. Ya, Bu. Nah, baik, Mbak Dila, apakah ini sudah rileks untuk masuk ke tahap selanjutnya? Ya, Bu, relax. Baik, mungkin dari sini Mbak Dila bisa menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Dila rasakan. Ya, baik, Bu. Jadi begini, mungkin ini permasalahan saya dari awal semester sih, Bu, dari semester 1 kan sekarang saya semester 3 begitu ya. Nah, saya itu memiliki permasalahan ketika ingin presentasi ataupun maju di depan kelas atau di ruangan terbuka atau di depan banyak orang itu saya mesti dredeg gitu, Bu, mesti dredeg, takut, tangan dingin gitu. Nah, tapi saya kayak bingung kenapa gitu. Padahal saya sudah belajar gitu, maksudnya membaca sebelum kayak presentasi ya membaca, tapi saya tetap dredeg begitu. Baik, dan kata lain Mbak Dila itu mengalami dredeg gitu ya ketika presentasi terus berbicara di depan umum, dan Mbak Dila tidak mengetahui gitu apa penyebabnya Mbak Dila itu merasa dredeg gitu ya. Iya, benar. Baik, tujuan apa sih yang ingin Mbak Dila capai dalam konseling kita kali ini? Mungkin saya ingin selesai dari konseling ini, saya ingin kalau berbicara lagi di depan umum ataupun saat presentasi, saya itu tidak dredeg lagi, tidak takut lagi gitu. Ya, jadi tujuan yang ingin Mbak Dila capai dalam konseling kali ini itu Mbak Dila itu ingin tidak dredeg gitu ya, atau bisa bersikap biasa aja ketika Mbak Dila presentasi atau sedang berbicara di depan umum gitu ya. Nah, biasanya nih ketika Mbak Dila melakukan presentasi, bagaimana sih Mbak Dila melihat pandangan dari orang lain sehingga Mbak Dila itu kayak tiba-tiba merasa deg-degan gitu? Apakah dari orang lain ini tuh ada emang kayak menilai Mbak Dila itu kayak tatapannya itu kurang enak atau bagaimana ketika Mbak Dila melakukan presentasi tersebut itu, bagaimana situasi tersebut? Mungkin saya lebih takutnya itu pertama, kalau kan presentasi ada tanya jawab begitu ya, Bu. Nah, itu mungkin yang saya takutkan awal-awal gitu, jadinya ke bawah semua saat saya menjelaskan itu sudah dredeg gitu. Mungkin kalau di sekitar saya kayak teman-teman gitu, itu nggak ada sih, Bu, nggak ada kayak. Tapi teman saya lebih, iya dia kan teman saya juga tahu ya, Bu, kalau saya maju itu pasti dredeg gitu. Jadinya teman saya mengerti, jadinya teman iya dia bisa semangat gitu, tapi saya tetap dredeg begitu. Jadi tidak ada kayak tatapan dari teman-temannya Mbak Dila itu tidak ada yang kayak menginterogasi atau kayak tatapan yang nggak enak gitu ya terhadap Mbak Dila, tetapi dari Mbak Dilanya sendiri takut gitu ya akan entah waktu tanya jawab itu Mbak Dila itu takut salah jawab atau gimana begitu ya. Kemudian ada juga temannya Mbak Dila yang selalu kayak memberikan semangat gitu ya kepada Mbak Dila ketika Mbak Dila mau presentasi begitu ya. Nah, sekarang Mbak Dila coba bayangkan seumpama nih Mbak Dila berada di suatu kondisi atau suatu situasi di mana Mbak Dila itu bisa merasakan kayak presentasi itu dengan biasa aja gitu tanpa adanya rasa deg-degan tadi. Kemudian ya udah Mbak Dila itu enjoy aja gitu ketika presentasi. Apa yang Mbak Dila lakukan atau hal apa yang Mbak Dila rasakan di situasi tersebut?
Saya pernah sih Bu mengalami kayak maju ke depan dengan tenang, dengan asik begitu ya Bu. Mungkin saya rasakan itu saat teman-teman saya juga apa ini, saya dan teman-teman juga kayak menguasai, sudah tahu materinya gitu ya Bu. Itu pernah sih saya merasakan gitu. Ya, saya senang karena saya agak tangan dingin begitu, gak geredek, kalau baca itu gak terbata-bata begitu. Baik, saya bisa memahami gitu apa yang Mbak Dila rasakan. Jadi ketika Mbak Dila berada di suatu situasi tersebut di mana Mbak Dila bisa biasa saja gitu, ketika melakukan presentasi Mbak Dila itu akan merasa kayak tenang gitu ya ketika presentasi di depan teman-temannya. Kemudian, nah setelah hal tersebut, apa yang selama ini Mbak Dila lakukan ketika Mbak Dila ini itu deg-degan gitu, kayak pas presentasi? Kayak saya deg-deg ya gitu. Iya, apa yang Mbak Dila lakukan pada saat kejadian tersebut? Mungkin kalau saya deg-deg di depan gitu kan, di samping saya kan banyak teman-teman juga yang teman yang lain. Itu mungkin saya ajak berbicara gitu Bu, agar saya rasa deg-degnya itu kadang hilang begitu. Baik, jadi hal yang telah Mbak Dila lakukan ini tuh mengajak teman di sampingnya Mbak Dila itu berbicara begitu ya, agar dapat mengurangi rasa deg-degan dalam diri Mbak Dila. Pertanyaan sebelum presentasi. Nah, jadi biasanya hal yang Mbak Dila lakukan ketika untuk mengurangi rasa deg-degan Mbak Dila tadi itu, Mbak Dila mencoba untuk berbicara gitu ya dengan teman di sampingnya Mbak Dila ketika Mbak Dila itu melakukan presentasi. Nah, sebelum melakukan presentasi nih, biasanya hal apa aja sih yang Mbak Dila siapkan atau hal apa yang Mbak Dila lakukan sebelum Mbak Dila itu melakukan presentasi tadi? Mungkin saya baca-baca PPT-nya, PPT yang bagian saya baca gitu Bu. Terus sebelumnya malam-malamnya itu ya saya baca materi yang di makalah gitu. Jadi sebelum Mbak Dila sehari pas malamnya gitu ya Mbak Dila melakukan presentasi ini tuh Mbak Dila tuh membaca materinya, terus membaca makalahnya, dan Mbak Dila juga mencoba untuk memahami gitu ya mengenai materi tersebut. Iya Bu. Kemudian apakah ada solusi atau hal lain yang Mbak Dila lakukan selain yang telah Mbak Dila sebutkan tadi? Mungkin saat sebelum mulai maju presentasi di depan kelas, saya ini sih Bu, kayak ke teman saya, aku maju gitu, aku presentasi gitu sih. Dia bisa gitu teman saya tuh. Jadi Mbak Dila itu kayak tiba-tiba merasa ketakutan gitu ya. Bisa nggak ya aku nanti maju? Terus Mbak Dila tuh mencoba kayak bertanya ke temannya, aku habis ini presentasi. Terus itu diberikan motivasi atau semangat gitu ya sama temannya Mbak Dila. Kamu bisa kayak gitu. Nah, setelah temannya Mbak Dila ini tadi itu memberikan motivasi, bagaimana perasaan yang muncul setelah itu? Apakah Mbak Dila tetap merasa deg-degan atau Mbak Dila ini tuh sudah mulai tenang gitu? Saya saat maju begitu ya Bu. Iya. Cukup tenang sih karena sudah dikasih semangat kadang ya sama teman saya gitu. Tapi ya tetap ada deg-degannya sedikit. Baik, jadi dari sini
kan sebenarnya Mbak Dila itu sudah gitu loh kayak menemukan solusi atas permasalahannya Mbak Dila, di mana Mbak Dila itu telah melakukan beberapa hal gitu ya untuk mengurangi rasa deg-degan tadi itu, dengan kayak temannya Mbak Dila ini tadi memberikan penguatan. Itu merupakan suatu hal yang bagus gitu, dan bisa berdampak pada diri Mbak Dila, di mana Mbak Dila itu merasakan cukup tenang begitu. Kemudian Mbak Dila tadi itu sudah mencoba untuk mengajak teman di sampingnya itu berbicara agar dapat mengurangi rasa deg-degan ini tadi. Nah, kemudian setelah kedua solusi yang telah Mbak Dila lakukan ini tadi itu, apakah masih ada terdapat hal lain yang Mbak Dila lakukan untuk mengurangi rasa deg-degan tadi? Tidak ada sih. Cukup itu aja sih Bu yang tadi saya katakan. Ini sih Bu, kayak saya mencoba untuk tenangin saya sendiri saat presentasi begitu kan Ibu. Ya. Terus saya mencoba untuk bisa agar ngomong saya tidak terbata-bata begitu. Dan itu kadang saya berhasil. Nah, jadi selain dua hal tadi itu yang paling penting dan Mbak Dila telah menemukan solusinya itu, Mbak Dila itu mencoba untuk menenangkan diri sendiri gitu ya, dengan memberikan kayak afirmasi positif terhadap diri sendiri bahwa sebenarnya saya itu bisa, saya harus bisa. Dan Mbak Dila mencoba untuk kayak relax gitu sebelum presentasi. Apakah benar seperti demikian? Iya Bu, benar. Baik, nah setelah Mbak Dila menemukan nih solusi-solusi tadi, nah apakah Mbak Dila itu merasakan tiga solusi tersebut itu ada kayak hambatan tertentu gitu ketika Mbak Dila melakukan hal tersebut? Ada sih Bu, kayak tiba-tiba muncul pikiran negatif lagi gitu, tiba-tiba muncul dari yang saya mikir yang awalnya positif, saya tiba-tiba ada hal ini pikiran negatif gitu, kayak ada setan yang masuk gitu. Jadi ketika Mbak Dila kayak sudah tadi ya menemukan solusinya, kemudian pernah kayak terpikirkan tiba-tiba kayak kepikiran negatif gitu, ada setan yang masuk gitu. Kemudian hal tersebut apakah Mbak Dila mencoba untuk meyakinkan diri sendiri lagi untuk kembali ke solusi yang telah Mbak Dila lakukan tadi, menepis rasa negatif tadi? Ada sih menepis rasa negatif tadi, saya mencoba lagi untuk meyakinkan diri saya. Iya sih Bu, saat pikiran negatif itu muncul, saya mencoba untuk membalikkan pikiran yang positif saya lagi begitu, kayak enggak yang tadi bukan, saya harus bisa gitu. Wah, berarti Mbak Dilan itu secara terus menerus gitu ya untuk mencoba menepiskan pikiran negatif tadi dengan kayak enggak itu tadi cuma pikiran aja, saya harus meyakinkan dengan Mbak Dila, meyakinkan diri Mbak Dila lagi begitu ya. Iya Bu. Dari solusi-solusi nih yang telah Mbak Dila lakukan tadi, apakah terdapat solusi lain yang telah Mbak Dila lakukan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada maka mengingat waktu kosong kita hampir habis, apakah masih ada hal lain yang ingin dibicarakan dengan saya? Tidak ada Bu, seperti. Baik, jika tidak ada, saya simpulkan terlebih dahulu ya. Jadi permasalahan yang Mbak Dila alami saat ini itu selalu merasa deg-degan gitu ya, ketika Mbak Dila itu presentasi di depan kelas atau kayak bicara di depan umum kayak gitu. Kemudian selama ini yang telah Mbak Dila solusi yang telah Mbak Dila lakukan, yaitu Mbak Dila itu mencoba untuk menenangkan diri sendiri dengan
memberikan afirmasi positif kepada diri Mbak Dila sendiri. Kemudian Mbak Dila juga mendapatkan motivasi dari teman-teman Mbak Dila, kayak teman-temannya Mbak Dila itu memberikan semangat gitu ya kepada Mbak Dila untuk tidak terdidik lagi. Kemudian Mbak Dila juga mencoba untuk sebelum presentasi itu membaca dulu materinya dan memahami materi apa yang akan Mbak Dila sampaikan pada keesokan harinya. Seperti itu. Apakah benar seperti itu Mbak Dila? Iya Bu. Baik, waktu kita sudah habis. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu memiliki suatu pekerjaan rumah atau semacam kayak hal-hal yang harus Mbak Dila lakukan, yaitu Mbak Dila mencoba untuk solusi yang telah Mbak Dila lakukan tadi. Nah, itu Mbak Dila mencoba untuk menulisnya di kertas begitu ya. Lalu solusi tersebut itu dapat Mbak Dila bawa ketika Mbak Dila sedang presentasi di depan kelas. Nah, Mbak Dila kayak melakukan apa yang telah Mbak Dila lakukan, dan nantinya pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas seberapa jauh kayak peningkatan solusi yang telah Mbak Dila lakukan tersebut. Nah, apakah tugas dari Ibu dapat Mbak Dila pahami? Ya Bu. Baik, jika begitu, bagaimana jika konseling lanjutan kita dilakukan pada 2 minggu ke depan di hari dan jam yang sama? Apakah Mbak Dila bisa? Bisa. Baik, jika begitu kita sepakat ya untuk pertemuan konseling lanjutan kita dilakukan 2 minggu ke depan pada hari dan jam yang sama, serta di ruangan konseling ini ya Mbak. Baik, jika gitu dari Mbak Dila juga sih tidak ada yang ingin dikatakan. Kalau itu konseling pada siang hari ini bisa saya akhiri. Terima kasih kepada Mbak Dila karena telah secara aktif, secara terbuka menceritakan permasalahan yang Mbak Dila alami, dan juga Mbak Dila sudah mempercayai saya di sini sebagai konselor untuk Mbak Dila. Saya ucapkan terima kasih dan konseling ini bisa saya akhiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Iya Mbak Dila, sama-sama. Saya pamit keluar dulu ya Bu. Iya Mbak, hati-hati ya Mbak pulangannya. Nah baik, sekarang kita itu ya Mbak melakukan konseling lanjutan. Nah, sebelum melakukan konseling lanjutan ini, Mbak Dila tadi dari mana? Dari kampus Bu barusan. Oh tadi habis kelas, ada kelas? Iya, habis kelas. Di kelas. Apakah di kampus itu dari pagi atau barusan? Dari tadi pagi sih Bu, ada UAS offline di kampus. Oh berarti kayak di UM itu nggak tentu gitu ya Mbak, kayak UASnya itu mau dibuat kayak tugas atau UAS kayak offline gitu ya Mbak ya? Iya Bu, benar. Jadi kayak UASnya itu tergantung dosennya begitu ya? Ya, tergantung dosennya Bu, ada yang minta tugas project atau minta esai, lisan. Begitu. Soalnya tuh ada kayak tetangga saya itu tuh dia tuh gak tahu ya kuliah di mana, katanya sih juga di Malang sini. Nah itu dia kalau UAS sama UTS itu kayak pakai baju hitam putih gitu. Dan kemudian kalau ditanya itu ya udah UASnya cuma 1 minggu aja, kayak langsung offline mengerjakan. Bisa dibilang kayak waktu kita SMA dulu kayaknya sih Mbak, kayak gitu. Berarti pakai hitam putih begitu ya Bu? Iya, jadi kebijakan setiap kampus itu berbeda-beda gitu ya Mbak. Iya. Nah baik, sebelum konseling ini tadi apakah Mbak Dila ini sudah sarapan? Sudah Bu, tadi pagi sebelum sebelum UAS.
Jadi itu sarapan dulu gitu ya, biar kak pikirannya itu lancar gitu mengerjakan UAS. Nah, gimana Mbak tadi habis UAS, apakah Mbak Dila merasa puas dengan yang Mbak Dila kerjakan atau ya udah pasrah aja sih Bu Kak gitu? Ya pasrah aja sih Bu, mengerjakan ya seadanya saya, semampunya saya gitu. Keluar ruangan ya gak usah pikirin lagi gitu. Ya udah kayak mengerjakan, ya udah mengerjakan aja, setelah keluar ruangan ya udah nggak usah dipikir lagi, itu sudah lewat begitu ya Mbak. Nah jadi sebelum masuk ke baik, sebelum kita bahas tugas rumah yang Ibu berikan kepada Mbak Dila kemarin, pada pertemuan pertama kemarin Mbak Dila itu memiliki permasalahan deg-degan gitu ya, deg-degan ketika presentasi di depan kelas. Kemudian Mbak Dila juga deg-degan waktu berbicara di depan orang banyak gitu ya, dan Mbak Dila itu nggak tahu kayak penyebabnya itu apa. Tetapi waktu konseling kemarin Mbak Dila itu menyatakan jika Mbak Dila itu sudah menemukan gitu ya solusinya. Biasanya Mbak Dila itu melakukan kayak memberikan afirmasi positif kepada diri Mbak Dila sendiri, kayak memberikan motivasi gitu. Kemudian ada juga teman dari Mbak Dila memberikan semangat kepada Mbak Dila, memberikan motivasi kalau Mbak Dila itu nggak usah takut gitu ya berbicara di depan kelas. Kemudian biasanya Mbak Dila juga untuk meminimalisir deg-degan tadi itu pada waktu malamnya Mbak Dila membaca kembali materi yang akan Mbak Dila sampaikan, kemudian memahami materi tersebut begitu ya. Nah kemudian untuk tujuan apa sih yang ingin Mbak Dila capai dalam konseling kedua kita kali ini? Tujuan saya kemarin ditugaskan ya oleh Ibu. Semoga peningkatan yang saya lakukan itu, yang ditugaskan itu semakin konsisten gitu Bu. Baik, jadi tujuan Mbak Dila melakukan konseling ini itu berdasarkan tugas yang saya berikan kemarin itu, agar Mbak Dila itu bisa konsisten gitu ya mencapai solusi-solusi tersebut gitu ya. Kemudian nah bagaimana nih pekerjaan yang saya berikan kepada Mbak Dila kemarin? Apa yang Mbak Dila peroleh dari pekerjaan tersebut? Nah, tugas Ibu kan disuruh dengan yang 3 solusi tersebut. Nah itu 1 minggu itu ada 2 sampai 3 kali saya presentasi di depan kelas gitu Bu. Setelah saya dari 3 solusi itu, saya untuk mencoba kayak tidak teredam, tenang, dan bisa ketika menjawab itu saya menjawabnya dengan tenang, tidak terbata-bata begitu. Saya cukup bisa menerapkan itu semua begitu Bu. Jadi ternyata saya bisa. Jadi bisa dikatakan kayak pekerjaan rumah yang saya berikan itu bisa dikatakan berhasil gitu ya. Gimana Mbak Dila itu ketika melakukan presentasi kemarin itu mencoba untuk menerapkan solusi yang telah Mbak Dila tuliskan di kertas itu, dan hasilnya itu bisa gitu ya Mbak Dila sudah tidak merasa teredam lagi ketika presentasi di depan kelas begitu. Kemudian apakah dari pekerjaan rumah tersebut Mbak Dila merasa ada kemajuan terhadap diri Mbak Dila sendiri? Ada sih Bu. Saya menjadi tidak teredam itu Bu, tidak teredam, lebih tenang ketika mau melakukan presentasi lagi. Dan saya selalu menjawab
dengan percaya diri gitu, jadinya saya merasa bisa. Baik, jadi berdasarkan tugas rumah yang Ibu berikan kemarin, Mbak Dilan itu merasa ada kemajuan gitu ya pada diri Mbak Dilan. Mbak Dilan merasakan sudah tidak ledek lagi dan bisa biasa saja gitu, santai ketika presentasi di depan. Kemudian Mbak Dilan juga menjawab pertanyaan ketika presentasi dengan percaya diri, nggak takut salah, begitu ya Mbak Dilan ya. Iya Bu. Selanjutnya dan selanjutnya apakah ada kemajuan lain pada diri Mbak Dila? Ketika saya tidak di luar presentasi juga saya sering mengungkapkan ini kalau ada diskusi ataupun bicara di luar kelas gitu, ngobrol-ngobrol, nah saya juga saya lebih mengeluarkan pendapat saya sendiri begitu, saya bisa gitu, gak takut-takut lagi. Baik, jadi selain kemajuan yang Mbak Dila rasakan tadi, yang telah Mbak Dila katakan, Mbak Dila juga ini ya, ketika misalnya kayak nggak pas presentasi, Mbak Dila itu lebih aktif bertanya, kemudian Mbak Dila itu juga sering mengemukakan pendapatnya di kelas, tidak takut lagi dan tidak merasa deg-degan lagi gitu ya Mbak Dila ya. Iya Bu. Baik, setelah kita melakukan konseling pada pertemuan kemarin dan sekarang, Mbak Dila itu sudah berada di skala berapa sih Mbak Dila merasa berhasil gitu dengan solusi yang telah Mbak Dila lakukan? Dimana skala 1 itu Mbak Dila itu masih ragu dan tidak yakin gitu dengan solusi yang telah Mbak Dila lakukan, dan di skala 10 Mbak Dila itu sudah yakin dan bangga gitu dengan diri Mbak Dila karena Mbak Dila telah menemukan solusi atas permasalahan yang Mbak Dila alami. Nah, sekarang nih Mbak Dila berada di skala berapa? Mungkin masih ada di skala 8 ya Bu untuk saat ini, karena mungkin saat ini masih cukup untuk saya bisa kayak merasa percaya diri, tidak ledek lagi, bisa melakukannya dengan tenang atau tidak terbata-bata begitu ketika berbicara di depan umum. Tapi untuk konseling selanjutnya saya yakin saya bisa untuk naik ke tingkat 10 begitu. Baik, jadi selama 2 kali pertemuan kita Mbak Dila itu sudah berada di skala 8 gitu ya, dimana sebenarnya Mbak Dila itu sudah yakin dengan solusi yang telah Mbak Dila lakukan. Tetapi mungkin untuk menunjang ke Mbak Dila itu berada di skala 10, Mbak Dila setelah konseling ini tuh akan terus secara konsisten gitu ya melakukan solusi-solusi tersebut ketika Mbak Dila mengalami deg-degan tadi gitu ya. Nah, dari sampai sini nih, apakah masih ada 1-2 hal yang ingin dibicarakan dengan saya? Sepertinya tidak ada sih Bu. Baik, jika tidak ada, sebelum konseling kita berakhir, saya simpulkan terlebih dahulu ya untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua kita. Jadi, Mbak Dila itu memiliki permasalahan deg-degan gitu ya ketika Mbak Dila melakukan presentasi di depan umum, dan Mbak Dila juga deg-degan ketika bicara di depan umum. Namun Mbak Dila itu telah menemukan solusi atas permasalahan Mbak Dila, di mana Mbak Dila itu mencoba untuk memotivasi diri sendiri, memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri bahwa jika Mbak Dila itu sebenarnya itu mampu gitu ya melakukan hal tersebut. Kemudian Mbak Dila juga mendapatkan dukungan dari teman-temannya, dan sekarang Mbak Dila itu sudah biasa aja gitu ya ketika melakukan presentasi, dengan Mbak Dila itu mencoba untuk menerapkan solusi-solusi tadi ketika Mbak Dila presentasi ini tadi. Jadinya Mbak Dila itu sekarang itu juga mengalami kemajuan, di mana Mbak Dila sering kayak aktif berpendapat di kelas, kayak nggak takut lagi ketika bertanya seperti itu. Apakah benar Mbak Dila? Iya Bu, benar. Baik, karena waktu konseling kita sudah habis, maka sesi konseling kita pada
hari ini dapat saya akhiri. Terima kasih kembali kepada Mbak Dila karena telah datang kembali menemui saya untuk melakukan konseling ini. Konseling ini dapat saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Mbak Dila, saya juga mengucapkan terima kasih gitu ya kepada Mbak Dila. Saya pamit pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya Mbak Dila. Iya, Bu.